apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nggak terasa sudah hampir kita sudah masuk di akhir pekan ya. Ini hari hari Jumat. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk ngobrol kembali berbagai persoalan politik yang saya kira menarik, sangat menarik bahkan ini karena tahun-tahun politik dan fokusnya tentu saja Pilpres ini tetap bersama dengan Bung Rocky Gerung. Gitu ya, Bung Rocky ya. Lanjutin kita Ya, ngobrol soal itu ya. menuju akhir pekan, tapi kasakusuk belum berakhir. Yes, oke. Ada beberapa peristiwa penting ya, yang kemarin terjadi sepanjang kemarin sampai tadi malam. Pak Jokowi itu bersama Ibu Iriana itu soan ke Ibu Megawati di Tengku Umar gitu ya. Dan kalau karena ada Ibu Iriana kita pastikan ini hanya silaturahmi biasa, bukan ngomong-ngomongin politik gitu ya. Meskipun PDIP menyatakan bahwa sudah ada komunikasi lah antara Pak Jokowi dengan itu. Ya pastilah ada komunikasi semacam itu. Kemudian KIB bertemu juga tadi malam ya. Erlangga Hartarto, Mardiono dan juga Pak Zulkifli Hasan dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak bubar KIB itu walaupun P3 sudah mendukung Ganjar Pranowo. Terus Pak Prabowo sendiri juga tadi malam kelihatannya menegaskan dengan rakornas ya. Ada banyak dapat sumber daya manusia baru, ada yang senior seperti Iwan Bule, terus ada yang muda-muda anaknya Ahmad Dhani, ya dua orang anak Ahmad Dhani gitu. Nah ini kelihatannya Pak Prabowo kelihatannya akan tetap kencang nih untuk nyapres sendiri gitu ya, Bung Rocky, bacaan kita hari ini ya. Sementara ini gitu ya. Saya kira sementara begitu, tapi ini mengarah final. Konsolidasi Gerindra itu makin solid dan sangat mungkin Gerindra berpikir bahwa dia memang ditakdirkan untuk menyusun kabinetnya sendiri. Presiden, wakil presiden, bahkan kabinetnya. Karena ada keseriusan di kubu Gerindra untuk mempersiapkan pertarungan ini sekaligus peluang untuk membangun kabinet baru. Jadi kelihatannya udah ada kitchen kabinet yang dibangun di situ. Kalau kita lihat senior-senior, Morat Warawiri dari Pak Prabowo nemuin Golkar, menyamankan hubungan kembali dengan Pak Jokowi, kendati hati sedikit sedih. Jadi itu kelihatannya kemampuan Gerindra untuk pulih dari peristiwa PHP itu bisa diatasi secara internal. Yang sulit mengatasi hal itu adalah partai-partai yang justru diombang-ambingkan kembali oleh Jokowi kan. Dan kasakusuk Jokowi tetap sinyal bahwa dia tetap ingin punya peran di dalam perubahan nanti itu. Nah peran itu yang orang hitung berapa persen ke Prabowo, berapa persen ke Ganjar. Kan itu intinya kan. Tetap buat Pak Jokowi, dia sudah berpikir dia udah pasti lengser. Dan 2 hari setelah lengser, dia pasti harus dapat sinyal dari presiden baru tuh. Wah, apa yang akan dikerjakan presiden baru terhadap proyek-proyek yang dia rancang kemarin, terutama apa yang akan diucapkan presiden baru terhadap beliau sebagai petahana. Mau diucapkan terima kasih dengan sinyal bahwa masih ada masalah, pertanggungjawaban segala macam secara politis, bukan secara konstitusi. Secara konstitusi udah pasti akan diterima pertanggungjawaban Pak Jokowi. Tetapi dendam politik sebelum ini kan yang membuat kita cemas bahwa bangsa ini bisa nggak kita tuntun dengan kapasitas kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk cara kita menghormati mantan presiden misalnya. Itu yang saya kira dicemaskan oleh Pak Jokowi. Kalau beliau nggak cemas, maka mestinya dia enteng aja mengatakan, udah, saya udah selesai, terima kasih, Pak Ganjar udah diambil Bu Mega, Pak Prabowo kira-kira akan mampu mengurus diri sendiri, lalu lega semua orang. Tapi yang terlihat Jokowi tetap kasakusuk tuh, nyorongkan seseorang, berupaya untuk mempengaruhi opini publik. Jadi itu sebetulnya kasakusuk Jokowi menunjukkan kecemasan dia yang belum berakhir. Jadi yang cemas sekarang justru adalah Jokowi. Ibu Mega ya udah dia udah anteng aja soal elektabilitas gampang lah. Yang penting masalah internal dia yang mesti diselesaikan ya dengan kepemimpinan. Saya kira Mega tahu bahwa dia bisa menyelesaikan konflik internal di partainya. Kita bagi dulu ya kalau gitu ya. Kita fokus dulu ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nanti kita akan ngomongin soal KIB ya kalau gitu ya. Bagian pembicaraan supaya lebih dalam kita ngobrolinnya. Nah, kalau lihat langkahnya Pak Prabowo ini sekarang selain mengkonsolidasi secara internal, Pak Prabowo juga melakukan konsolidasi eksternal dalam hal ini basis konstituen Pak Prabowo militer. Ya, kita kemarin kan bahas ada Pak Prabowo bertemu dengan Pak Wiranto, bertemu dengan Pak Agung, Pak Hendro dan Pak Tri Sutrisno. Pak Tri Sutrisno itu bagaimanapun itu kita mesti lihat sekarang sesepuh TNI itu Pak Tri Sutrisno. Nah, sejauh ini menurut Anda apakah konsolidasi itu cukup berhasil, Bung Rocky?
Saya kira cukup berhasil karena pertemuan antara purnawirawan ini kan ada semangat di luar politik yang mengikat mereka. Soal korps, soal kesamaan kurikulum dalam memandang negara, soal masa lalu mereka yang walaupun di secara politik berbeda, tapi diasuh dengan prinsip-prinsip pertempuran yang sama. Jadi lebih mudah kita membayangkan TNI atau keluarga besar TNI lebih akrab dengan Prabowo secara kultural minimal daripada dengan Ganjar, kan itu dasarnya itu. Jadi ada poin baru di situ bahwa bagaimanapun TNI dan Polri itu tetap akan berpolitik walaupun tidak melalui partai politik. Tapi pengaruh purnawirawan, pengaruh para perwira itu kuat sekali kan. Itu yang saya kira diasuh dengan bagus atau diasuh secara taktis oleh Pak Prabowo. Ini kan bagaimanapun juga itu ya isu kiri ya, gerakan kiri, isu kembalinya PKI dan sebagainya itu, meskipun orang lain menganggap usang, bagi TNI hal itu masih sangat relevan ya, yang soal itu ya. Saya kira mungkin ada soal itu juga yang sekarang dipikirkan oleh para senior itu, sehingga kenapa kok kelihatan mereka lebih kompak walaupun sebenarnya di masa lalu mereka punya perbedaan-perbedaan. Saya kira itu isu yang mengikat kimia para atau kimia TNI selalu diikat oleh isu 1965 itu. Dan itu nggak mungkin hilang dari ingatan bangsa ini. Nah sekarang misalnya orang mulai lihat di tim sukses PDIP siapa-siapa yang dulu pernah seolah-olah permisif terhadap 1965 itu. Dan itu yang akan meneguhkan kembali semacam semangat korps untuk membackup Pak Prabowo. Jadi bukan kita menganggap bahwa isu ini tidak ada, tetapi isu itu kondusif untuk mengikat internal TNI dan Polri itu. Jadi kelihatannya bagian-bagian ini yang kurang dihitung oleh PDIP itu. Nah, kalau isu itu berhembus terus dan rakyat kita tentu dengan mudah mengingat kembali hal-hal yang secara visual masih bisa mereka tonton lewat potongan TikTok peristiwa 65 tuh. Apalagi keadaan kita hari ini tetap terhubung dengan kecemasan ekspansi dari Cina, dan itu yang memungkinkan orang menganggap bahwa kenapa terus-menerus isu Cina itu diucapkan, yaitu kepentingan dari kelompok TNI untuk memperlihatkan bahwa mereka tetap curiga dengan operasi intelijen dunia atau operasi global dari Partai Komunis Cina. Misalnya sekarang kemarin orang tentu bingung-bingung kenapa orang seperti Pak Gatot Nurmantio misalnya masih terus bicara tentang Impres nomor 2 tahun 2023 itu berkaitan dengan HAM ya, dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan bagi TNI yang dilihat, walaupun ada 12 item soal pelanggaran HAM berat di masa lalu, tetap saja yang mereka mencurigai bahwa yang fokus utamanya tetap saja peristiwa 1965. Ya, jadi waktu kita mulai menganalisis isu itu, kan kita temukan beberapa indikasi bahwa isu itu sengaja diangkat kembali, itu nggak ada soal diangkat kembali. Tetapi fakta baru menunjukkan gejala itu terhubung dengan kepentingan ekspansi Cina itu. Jadi memang ada fakta di dalam kecurigaan itu. Lain kalau misalnya Indonesia memutuskan bahwa oke, seluruh proyek Cina itu akan dikritisi ulang seperti Australia menganggap bahwa seluruh fasilitas Cina yang berhubungan dengan elektronik, CCTV itu udah dicabut aja karena di situ sangat mungkin dicurigai ada aktivitas intelijen dari Partai Komunis Cina itu. Di kita nggak ada begitu, maka terhubunglah antara kebangkitan kembali komunisme itu, walaupun secara historis dan secara politis sebetulnya agak susah untuk membayangkan itu, tapi di dalam era perang isu intelijen global itu strategis untuk dihadapkan kembali pada fakta bahwa Cina memang ingin menguasai Asia Tenggara. Cina ingin menguasai bagian tertentu dari negara-negara dunia ketiga yang masih miskin. Dengan teori ekonomi Jalan Sutra itu sekaligus dianggap bahwa itu adalah konsolidasi untuk regain komunis di era global hari ini. Jadi artinya ini kita bisa lihat nanti kalau kemudian Pak Prabowo nanti muncul sebagai salah satu capres gitu, dan kemudian ada dukungan dari kalangan senior-senior TNI ini, kalau Pak Prabowo bisa berhasil mengkonsolidasi isunya, saya kira itu tidak lagi hanya terfokus. Kalau selama ini kan isunya selalu nasionalisme dengan Islam gitu ya. Saya kira ini ada satu varian baru dari isu yang mungkin tanpa kita sadari kemudian kembali menguat kembali, ya, ini isu soal ini tadi, isu soal PKI, kebangkitan PKI tadi.
Ya, jadi kelihatannya kalau TNI bergabung kan artinya ini Orde Baru versus Orde Lama jadinya kan. Ya. Jadi apa namanya nih, PDIP dianggap sebagai ini kumpulan Orde Lama dan ini dengan mudah dibangkitkan kembali sentimen sentimen semacam itu. Jadi kalau kita bikin evaluasi, ini keadaan politik kita itu diganggu terus oleh ketidakstabilan karena berebut koalisi ini perebutan 20%, ini 20%. Jadi sekali lagi kita mau ingatkan pada bangsa ini bahwa keadaan yang seharusnya sudah selesai justru diperparah oleh Jokowi karena dua hal. Pertama, Jokowi nggak mau 0% kan, dengan kalkulasi bahwa kalau 0% itu artinya dia nggak bisa punya grip lagi terhadap partai-partai politik, dan ternyata salah hari ini memang dia nggak punya grip lagi. Yang kedua, kemampuan dia untuk membaca politik global. Jadi itu intinya sebetulnya. Dengan kata lain, Jokowi berpusat terus pada dirinya tuh. Dia nggak berpusat pada bangsa. Itu akibatnya begini jadinya kan. Dan itu yang kita ingatkan dari dulu, Pak Jokowi, Anda itu dipilih secara demokratis, dilulukan oleh masyarakat sipil. Kenapa mesti siksak lagi dan berupaya mengembalikan pengendalian politik seolah-olah ini masih sistem otoriter? Walaupun orang bilang ya kan Jokowi ingin punya pengaruh, iya, tapi mental seorang negarawan tidak boleh lagi menunjukkan ambisi di akhir masa jabatannya. Ini seru ya. Saya kira kalau Anda lihat dengan konsolidasi hari ini udah dipastikan Pak Prabowo tidak mungkin menerima tawaran Pak Jokowi untuk menjadi wakilnya Ganjar gitu ya. Kelihatannya nggak masuk akal lagi itu. Jadi Dan Prabowo udah, saya kira waktu dia bertemu dengan Pak Jokowi, dia udah pamit sekaligus bahwa oke, seluruh proyek Pak Jokowi tentang saya udah selesai, udah jabat tangan, dan Prabowo mendapat energi baru bahwa dia anggap bahwa oke, kalau begitu dia memang harus face to face dengan Ganjar itu. Kalau dengan Anies tadinya dengan Anies, tapi Anies kelihatannya ya buat apa face to face dengan Anies kalau pada saat ini Anies bahkan nggak mampu untuk menentukan calon wakil presiden yang dia pilih sendiri itu. Jadi itu yang terjadi dan sangat mungkin memang duel dua kubu ini akan berlangsung sebagai tontonan terakhir dalam era Indonesia untuk memasuki ya pelembagaan politik baru. tapi mari kita bayangkan ya, apa sih yang membedakan kita selalu bicara orang ini selalu terfokus pada figur-figur buat gagasan atau visi dan misi begitu ya. Apa yang kita bisa bayangkan kalau pilihannya dengan dua dua narasumber ini? Dua, sorry, bukan dua narasumber, dua dengan calon presiden ini. Nggak ada sama sekali yang bisa kita bayangkan karena mestinya ada sinyal bahwa pemilu itu adalah debat intelektual. Nah, segi intelektual ini yang nggak ada lagi dalam politik kita. Ini betul-betul tukar tambah kasar tuh, dan isu akan terbelah selain militer sipil, lalu orde lama, orde baru, lalu komunis nasionalis. Kan isu-isu itu yang akan menghuni pikiran publik nanti itu. Lupa bahwa dunia ini membutuhkan keterangan tentang apa yang akan diproduksi Indonesia dalam urusan dengan new energy, apa yang akan diterangkan Indonesia pada dunia kalau diminta untuk menentukan sikap tentang Rusia, tentang NATO, tentang Indo-Pasifik, macam-macam itu. Itu belum kita dengar tuh. Jadi kelihatannya memang kita dibikin dangkal dalam politik ini karena kasak kusuk tadi itu. Harusnya udah selesai lalu mulai, oke, ini program saya tentang mengapa Indonesia terhina di Asia, IQ-nya setara dengan simpanse 70 kan. Itu dibuka aja sebagai isu kan. Apa penyebabnya? Stunting itu apa akibatnya pada generasi akan datang tuh. Politik yang tidak diasuh dengan cara intelektual apa akibatnya sebagai bangsa yang ingin menumbuhkan kecerdasan kan, itu soalnya kan. Jadi bagian-bagian yang seharusnya dibicarakan dengan kemampuan konseptual itu dibatalkan karena kasakusuk hari ini yang masih berlangsung hari ini kasakusuk itu. Tidak terhindarkan kalau Anda tadi menyebut ini perduel antara Orde Lama dan Orde Baru gitu, karena bagaimanapun juga PDIP bersama Ibu Megawati kan selalu bicara itu soal Soekarnoisme gitu ya. Dan Soekarnoisme itu kan bagian dari memang bagian cerita dari Orde Lama. Sementara kalau kita lihat elemen-elemennya dari Pak Prabowo, mau nggak mau kita mesti bicara itu soal Orde Baru. Dan kita tahu kan ciri khas dari Orde Lama itu tentu saja politik sebagai panglima. Kalau pada Orde Baru pembangunanisme, Nah, ya pembangunanismenya itu. Saya kira itu nanti mungkin kita bisa bisa tempelkan, walaupun sebenarnya jangan mereka juga sebenarnya bukan itu semangatnya gitu ya. itu bagus tuh pembelahan itu, bahwa
Orde Lama ada politik sebagai panglima, Orde Baru ekonomi sebagai panglima tuh. Yes. Dan milenial akan nonton, memilih itu politik sebagai panglima boleh, tapi yang terjadi ini bukan politik dalam pengertian nilai, ini kasakusuk yang kasar sebetulnya kan. Yes. Jadi karena itu orang tahu yang dimaksud dengan PDIP adalah kasakusuk yang kasar. Apa bedanya Ibu Mega misalnya dengan Pak Muldoko yang berupaya untuk mengambil partai orang lain tuh. Ibu Mega juga mengambil calon yang udah dielus-elus Pak Jokowi. Kira-kira itu maksudnya kan. Jadi politik dalam pengertian yang kasar itu. Dan sekarang PDIP pasti sudah mengkonsolidasikan diri untuk menerjemahkan keinginan Ibu Mega tuh. Dan kita bertanya apakah di dalam PDIP sendiri ada semacam kejujuran untuk menerima perintah itu atau sekedar asal-asalan tuh. Di depan publik pasti akan disebut kami solid dan kami langsung menerjemahkan perintah Ibu Mega untuk rakyat supaya langsung bergembira tuh. Ternyata udah seminggu ini nggak ada gembira rakyat sebetulnya kan. Jadi hal itu yang memalsukan sebetulnya ide yang menganggap politik adalah panglima tuh. Bukan politik sebagai panglima, tapi tukar tambah politik itu yang jadi kegiatan utama. Yes, oke. Jadi saya kira meskipun itu itu hanya tempelan-tempelan, tapi tidak terhindarkan bahwa akan muncul diskursus semacam itu ya. Tapi saya kira bagus juga kita keluar dari isu pembelahan antara Islam dan nasionalis gitu, kemudian dengan muncul varian baru ini perdebatan antara Orde Lama dengan Orde Baru gitu. Ya itu jadi wacana Anies bisa tenggelam kan, karena sebetulnya Anies ingin mengungkapkan cara berpikir modern, kendati dia Anies itu tetap terikat dengan politik Islam itu. Nah kita usul sebenarnya pada Anies supaya Anies nggak kehilangan langkah di dalam apa namanya dua titan yang udah terbentuk ini, fraksi Gerindra dan fraksi PDIP. Anies mesti ambil langkah yang lebih radikal itu. Misalnya dia umumkan aja sendiri wakil presidennya, biarin kocar-kacir koalisinya tuh untuk berunding di belakang tuh. Tapi Anies kan mesti lakukan langkah itu. Kalau enggak, saya kira ya Anies tetap kegiatan di daerah jalan terus. Tetapi sorotan sekarang adalah pada Prabowo dan Ganjar kan itu intinya tuh. Lama-lama juga secara komunikasi hilang kalau pemberitaan itu meninggalkan aktivitas Anies tuh. Sekuat-kuatnya Anies beroperasi tetap dianggap Anies potensial untuk gagal, maka muncul pikiran publik ya udah terpaksa kita fokus pada tadi pertarungan antara Orde Lama dan Orde Baru tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% buat kita ya, itu yang paling penting. Ya, mulai dari 0% memang. Yes, oke, thank you.